Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, jadi lebih baik kita mulai sekarang saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Geografi dengan saya Adelia Cahya Damayanti. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara kita dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa cukup. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terakses? Baik, lalu untuk hari ini apakah ada yang berhalangan hadir? Sepertinya semuanya sudah hadir, baik. Jadi akan langsung kita mulai saja sekarang. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Untuk materinya sendiri, kita akan mempelajari mengenai pengertian dan karakteristik lapisan litosfer, pengertian konservasi tanah, jenis metode konservasi tanah, dan yang terakhir ada manfaat konservasi tanah. Yang pertama, mengenai pengertian lapisan litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batuan, dan spaira atau sphere yang berarti lapisan. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer adalah bagian padat bumi yang terdiri atas 3 jenis batuan, yaitu batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorfik serta tanah. Bumi tersusun atas lapisan-lapisan yang dibatasi oleh bidang yang diskontinu atau berkelanjutan. Bidang-bidang tersebut dapat ditemukan pada kedalaman 32 km, 2.932 km, dan 5.182 km. Berdasarkan strukturnya, lapisan-lapisan bumi terbagi menjadi beberapa lapisan, yaitu lapisan inti dalam, inti luar, mantel, dan juga lapisan permukaan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya untuk tugas yang pertama, silakan bentuk kelompok dengan beranggotakan 4 hingga 5 orang, lalu diskusikanlah mengenai karakteristik dari lapisan-lapisan penyusun bumi yang tadi sudah saya sampaikan. Boleh mengakses sumber manapun dengan ketentuan sumber dapat dipertanggungjawabkan dan dilampirkan dalam daftar pustaka. Lalu untuk hasil diskusinya ini sendiri diketik dan dikumpulkan dalam format PDF paling lambat hari ini pukul 23.59 melalui link Google Drive kelas. Nah, untuk tugasnya sendiri apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasikan? Ya, untuk kelompoknya sendiri silahkan kalian bentuk bebas atau juga untuk mempermudah boleh berdasarkan nomor urut presensi. Tapi jika ingin membentuk kelompok sendiri juga boleh, jadi silahkan. Lalu untuk yang jelas itu untuk sumbernya itu wajib untuk dicantumkan. Jadi silahkan untuk mencari sumber, boleh dari manapun, boleh dari buku, LKS, atau mungkin juga dari internet seperti jurnal atau ada e-book, itu juga boleh. Silahkan kalian manfaatkan dan kalian eksplorasi dengan sebaik mungkin. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika belum, kita lanjutkan. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konservasi tanah. Konservasi tanah dalam arti luas itu adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Dalam arti yang sempit, konservasi tanah diartikan sebagai upaya mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Jadi dapat digarisbawahi bahwa konservasi tanah itu merupakan suatu upaya untuk pelestarian dari tanah itu sendiri, baik karena faktor alami seperti erosi maupun juga karena pemanfaatan lahan yang salah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin bertanya apakah ada yang mengetahui ada berapa macam metode konservasi tanah? Coba silakan berpendapat, Mbak Fajrin, silakan. Baik, lalu sekarang coba Mas Andi, silakan. Baik, nah untuk mengecek kebenaran dari apa yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi, mari kita simak penjelasan selanjutnya.
Nah, untuk metode konservasi tanah itu ada 4. Yang pertama metode vegetatif, metode teknis, metode mekanik, dan yang terakhir ada metode kimia. Nah, untuk tugas yang kedua ini masih sama, tugas kelompok. Tapi kali ini silakan kalian diskusikanlah mengenai jenis metode konservasi tanah yang tadi dengan mengakses sumber dari manapun, dan sumbernya itu harus dicantumkan. Lalu untuk waktu diskusinya sendiri 15 menit, dan nanti silahkan perwakilan kelompok ada yang menampilkan hasil diskusi baik dengan share screen maupun dengan open microphone. Nah, untuk waktu diskusinya sendiri silahkan kalian mulai dari sekarang. Saya beri waktu 15 menit. Silahkan. Nah, baik, karena waktu sudah menunjukkan 15 menit, sekarang saya ingin meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya. Untuk yang pertama dari kelompoknya Mbak Ida, silahkan. Bagus, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, jika belum kita lanjutkan dulu ke kelompoknya Mas Bagas, silahkan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Jika belum, kita lanjutkan ke kelompoknya Mas Rama, silahkan. Baik, dan yang terakhir untuk kelompoknya Mbak Tufa, silahkan. Baik, jadi dari apa yang telah disampaikan oleh 4 kelompok tadi memang benar bahwa metode konservasi tanah itu tadi ada 4. Yang pertama metode vegetatif, lalu metode teknis, lalu ada metode mekanis, lalu dan yang terakhir ada metode kimia. Nah, untuk penjelasannya sendiri, untuk memperkuat argumen kita, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama ada metode vegetatif. Teknik konservasi tanah secara vegetatif adalah setiap pemanfaatan tanaman atau vegetasi maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dari erosi, penghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan lengas tanah, serta perbaikan sifat tanah, baik sifat fisik, kimia, maupun biologi. Jadi di sini dapat digarisbawahi bahwa metode vegetatif itu metode konservasi dengan memanfaatkan sisa-sisa tanaman yang itu akan digunakan sebagai pelindung tanah dari erosi, dan juga untuk penghambat laju aliran permukaan serta dapat memperbaiki dari sifat-sifat tanah. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum kita lanjutkan. Yang kedua adalah metode teknis. Metode teknis adalah suatu metode konservasi dengan mengatur aliran permukaan sehingga tidak merusak lapisan olah tanah atau topsoil yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Konservasi dengan metode teknis biasa dilakukan dengan berbagai alternatif penanganan, yang pemilihannya tergantung dari kondisi di lapangan. Beberapa teknik yang dapat dilakukan itu diantaranya ada pengolahan tanah menurut kontur, pembuatan guludan, terasering, dan saluran air. Ini ada salah satu contoh metode teknis, yaitu metode pengolahannya secara terasering. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum kita lanjutkan. Yang berikutnya ada metode mekanik. Teknik konservasi tanah secara mekanik atau mekanis, disebut juga sipil teknis, adalah upaya menciptakan fisik lahan atau merekayasa bidang olah lahan pertanian hingga sesuai dengan prinsip konservasi tanah sekaligus konservasi air. Teknik ini meliputi guludan, pembuatan teras kulut, teras bangku, teras individu, teras kredit, pematang kontur, teras kebun, barisan batu, dan yang terakhir ada teras batu. Nah, berikut merupakan salah satu contoh metode konservasi mekanik, yaitu pembuatan guludan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu metode kimia. Teknik konservasi tanah secara kimiawi adalah setiap penggunaan bahan-bahan kimia, baik organik maupun anorganik, yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan menekan laju erosi. Yang dimaksud dengan cara kimia dalam usaha pencegahan erosi, yaitu dengan pemanfaatan soil conditioner atau bahan-bahan pemantap tanah dalam hal memperbaiki struktur tanah, sehingga tanah akan tetap resisten terhadap erosi. Nah, berikut merupakan contoh dari metode konservasi kimia dengan penggunaan pupuk organik. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, jika belum, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai manfaat konservasi tanah. Nah, menurut Arsyad, usaha-usaha pengawetan atau konservasi tanah ditujukan untuk yang pertama, mencegah kerusakan tanah oleh erosi, yang kedua memperbaiki tanah yang rusak, dan yang terakhir untuk menetapkan kelas kemampuan tanah dan tindakan-tindakan atau perlakuan agar tanah tersebut dapat dipergunakan untuk waktu yang tidak terbatas atau berkelanjutan. Nah, berikut merupakan manfaat dari konservasi tanah, terutama untuk memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi. Lalu manfaat berikutnya untuk mengetahui tingkat kemampuan penggunaan lahan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum, dan yang terakhir untuk penutup seperti biasa ada soal evaluasi dengan petunjuk pengisiannya. Isilah soal di bawah ini dengan jawaban yang menurut kalian benar, lalu dikerjakan pada selembar kertas dengan waktu pengerjaannya 20 menit. Silakan untuk soalnya bisa di-capture dulu. Sudah? Baik. Nah, untuk materinya sendiri sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau perlu dikonfirmasi? Baik, jika belum ada, silakan untuk sisa waktu yang ada ini digunakan untuk mengerjakan soal evaluasi. Lalu juga jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal di awal tadi, seperti tugas yang mendiskusikan mengenai karakteristik lapisan penyusun bumi, dan yang kedua itu ada tugas mengenai soal evaluasi tadi. Nah, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, sekiranya akan saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.